Selamat petang kita ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Pelayanan wanita di seluruh peringkat BM Sarawak. Saya Pastor Datin Rosmaida. Saya menyambut kita mengikuti ceramah kita Parenting Teenagers. Dari 2 minggu yang lepas saya sudah menyampaikan tentang Parenting Teenagers kita, ya ini ya bukunya. Sebagaimana yang saya sudah beritahu kepada kita, bahwa buku ini adalah merupakan buku wajib bagi kita pelayanan wanita lah, untuk bagaimana kita membuat pengasuhan sebagai ibu bapa dalam pelayanan kita terhadap remaja kita. Hal ini telah dibincangkan dalam mesyuarat agung kita pada tahun lepas, bahwa kita akan mengajarkan parenting teenagers ini kepada seluruh pelayanan wanita di peringkat BM Sarawak, sehingga saya telah diarahkan juga lah untuk menjadi pembicara untuk melayani parenting teenagers ini. Karena parenting teenagers ini adalah merupakan founder dia adalah Niki Sila Aldi yang membuat parenting teenagers ini suatu ketika dulu, sebagaimana yang saya telah ceritakan dalam sesi yang pertama, bahwa mereka membuat ini dalam bentuk video dalam budaya orang putih, sehingga saya memberikan memodifikasi bagaimana supaya ini boleh dapat menjadi pembelajaran bagi kita para ibu-ibu di BM Sarawak untuk dalam konteks bahasa Malaysia, sehingga buku itu tidak sama dengan buku ini, tetapi saya memberikan pengajaran dengan standar kebenaran firman Tuhan, sehingga kita boleh mencetaknya ya dalam buku yang seperti ini. Saya berharap para ibu-ibu boleh memesan buku ini ya. Buku ini tidak mahal, hanya RM10 saja, yang akan kita menjadi bagian dalam pembelajaran kita dalam setiap kali kita menjalankan parenting teenagers. Maka buku ini menjadi buku wajib bagi kita untuk kita bahas bersama-sama, karena itu ada bahan diskusi juga di dalamnya, sehingga ini boleh menjadi pembelajaran kita untuk berterusan. Oke, sekarang kita masuk kepada sesi yang kedua. Dalam sesi yang kedua ini adalah saya membawa kita untuk memahami tentang perkembangan kesehatan dan emosi remaja kita. Dalam bagian ini, dalam perkembangan ini, dua perkara yang saya ingin sampaikan, yaitu tentang membawa mereka juga untuk membuat pilihan yang terbaik bagi mereka. Nah, bagaimana kita menangani perkembangan kesehatan emosi anak-anak kita? Paling setidak-tidaknya saya membuat ada tentang 2 perkara di dalam bagian ini, yaitu menangani kemarahan mereka. Saya berharap kita meskipun berada dalam keadaan PKP ini, karena PKP ini membuat remaja kita pun juga di rumah ya. Jadi ada kalanya mungkin kita rasa ada banyak rimas ya, rasa marah kita juga. Jadi ketika kita marah, anak-anak kita pun marah. Bagaimana mengatasinya? Nah, kira-kira demikian. Jadi bagian ini saya ingin membawa kepada kita untuk merenungkan 2 ayat firman Tuhan yang menjadi landasannya. Dari Pengkhotbah pasal 7 ayat 9 mengatakan begini: janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena marah menetap dalam dada orang bodoh. Pengkhotbah 7 ayat 9. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi sebenarnya Allah sudah berfirman melalui firman-Nya dalam Alkitab bahwa kemarahan itu boleh mengakibatkan dosa, tetapi ada juga marah yang tidak harus berdosa ya. Tetapi bagaimana kita menangani kemarahan? Nah, ini yang menjadi pembelajaran bagi kita ketika menangani kesehatan emosi anak-anak kita. Yang pertama, ibu bapak perlu belajar mengendalikan emosi para remaja kita. Ya, jadi sebenarnya ini merupakan satu perkara yang perlu juga kita pelajari bersama-sama. Tidak berarti bahwa saya sudah pakarnya untuk boleh menenangkan kemarahan anak-anak remaja
remaja saya pada waktu itu, tidak. Tetapi paling setidak-tidaknya kita boleh memberikan kepada mereka supaya mereka mengendalikan emosi mereka. Apabila tidak mereka dikendalikan dalam masa kemarahan mereka di rumah kita, nanti pada waktu di luar sana kemarahan mereka boleh lebih terdedah di luar sana, jadi orang pun mencap mereka ini orang tak betul ya. Jadi tentu kita tidak mau anak-anak kita merasa diketepikan oleh karena mereka panas baran katanya ya. So jadi kemarahan yang tidak terkawal di rumah ada kalanya itu terbawa-bawa ke luar. Nah, bagaimana kita mengatasi kemarahan itu? Yang kedua, mengerti apa itu marah sebenarnya. Kemarahan adalah merupakan tindak balas semula jadi dalam kehidupan manusia. Jadi seorang psikolog berkata itu merupakan gerak balas emosi yang berkaitan dengan apabila dia merasa terancam, makanya dia marah ya. Kalau dia dalam kondisi terancam, memang dia ada kemarahan di sana. Kemarahan itu semula jadi merupakan sempadan asasi manusia ya, yang apabila kita langgar maka dia akan mengakibatkan adanya pembalasan, kemarahan terjadi. Oke. Jadi Amsal Sulaiman pasal 14 ayat 29 mengatakan, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohannya. Ada kalanya kita pun, anak kita marah, kita pun marah. Karena kita orang tua lebih besar, lebih berkuasa, kadang-kadang kita marah, kita pukul juga anak kita, bukan karena kemarahan kita. Tetapi sebenarnya marilah kita sadar bahwa kemarahan itu sebenarnya boleh dikendalikan. Jadi kemarahan merupakan satu perkara yang perlu kita kendalikan. Kemarahan yang seperti apa yang perlu kita tahu, bagaimana caranya ya. Jadi bagaimana caranya menangani kemarahan itu? Kawallah amarah kita. Dalam Yesaya 30 ayat 15 berkata begini, dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ketika kita didedahkan dengan kemarahan, yang perlu kamu ingat adalah tenang. Ya. Jadi amarah itu sebenarnya bukan untuk dipendam, tetapi diperlukan ketenangan. Ya, ketenangan itu dengan tenang kita boleh mengawal kemarahan yang ada. Ya meskipun saya ada kalanya kemarahan saya kalau saya sudah begitu marah, kadang-kadang saya menangis. Ya, sambil marah sambil nangis juga, keluar air mata karena udah terlalu emosi. Ya itu yang misalnya kemarahan, emosi kita terganggu ya. So jadi kemarahan itu terekspresi melalui tindakan ya. Ada orang yang marah itu dipukulnya dinding ya, dipukulnya itu, dilemparnya kemarahan yang tak terkendali ya, buang pecah barang ya, piring terbang, kira-kira begitu ya. Kalau suami istri begado macam mana ya, coba kamu lihatlah apa yang terjadi. Nah, kemarahan-kemarahan yang tidak terkendali itu bukan membuat kita tenang, tetapi justru semakin banyak kesalahan demi kesalahan akan tercipta. Yang kedua, bagaimana kita mengelola kemarahan itu menjadi secara benar ya. Jangan bereaksi berlebihan. Ya. Jangan bereaksi berlebihan dan membuat tindakan. Yang kedua, jangan menyakiti ya. Menyakiti ini sesuatu yang tak baik lah ya. Dalam satu buku yang saya baca dalam Reader Digest ya, seekor ular rattlesnake kalau disudutkan kadang-kadang jadi begitu marah sehingga dia menggigit dirinya sendiri ya. Padahal snake ya dia boleh menggigit orang lain kan, tetapi apabila dia disudutkan maka dia menggigit dirinya sendiri dan
menghancurkan dirinya. Nah, kira-kira demikianlah yang dinyatakan oleh E. Stanley Jones dalam bukunya Reader Digest. Sama halnya dengan kita, ketika kita tak dapat mengendalikan emosi kita, maka kita menyakiti diri sendiri. Ada orang yang sampai bunuh diri. Jadi hal-hal yang seperti ini yang perlu kita kendalikan dan kita beritahu kepada anak remaja kita supaya bagaimana mereka boleh mengendalikan emosi mereka. Jangan elakkan perselisihan, tetapi selesaikanlah. Ada kalanya daripada kita terjadi konflik kepada remaja, kita pilih diam. Tetapi itu bukan menjadi menyelesaikan masalah juga. Jadi kita memberikan satu solusi supaya kita tidak berselisih, kita perlu penyelesaian. Jadi perdamaian itu penting. Ada kalanya orang menyelesaikan konflik dengan diam 1000 bahasa, tetapi itu bukan selesai. Sebenarnya kita sedang memendam perasaan yang bersalah, sehingga itu tidak hal itu yang akan membuat kebencian demi kebencian kita pelihara. Jadi orang yang senantiasa menyimpan kesalahan orang lain, menyimpan kepahitan dalam kehidupannya, itu pun sesuatu yang salah. Dan yang keempat, jangan pasif terhadap konflik. Seperti yang saya kata, memilih untuk diam itu tidak menyelesaikan. Amsal 27 berkata begini ya, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Sebenarnya kamu mengasihi anak kamu bukan, tetapi kamu diamkan ketika dia melakukan kesalahan. Jadi sebenarnya ini sesuatu yang dalam budaya kita, kita lebih memilih diam, tetapi itu bukan penyelesaian. Ini merupakan satu perkara bagaimana apabila kita mendedahkan, apabila kita menyelesaikannya di dalam kehidupan anak-anak kita, sebenarnya kita sedang melatih mereka untuk hidup di masa yang akan datang. Bagaimana mereka menyelesaikan permasalahan mereka ketika mereka berhadapan dengan masalah-masalah yang tidak mereka duga. Ya, mungkin masalah itu akan menjejaskan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Tetapi apabila mereka sudah kita dedahkan perkara-perkara yang seperti itu, mereka boleh berhadapan dengan masalah-masalah yang ada itu dengan hati yang baik. Yang ketiga, menolong kemarahan remaja kita. Ya, bagaimana kita menolong kemarahan yang ada dalam remaja kita. Jadi di dalam bagian ini saya membawa kepada kita akan 3 perkara bagaimana kita menolong mereka. Yang pertama adalah jangan kita berharap terlalu banyak dan terlalu cepat. Ya, artinya ketika kita terlalu berharap betul, mereka akan ekspektasi kita terlalu tinggi kepada anak-anak kita. Kadang-kadang itu membuat kita kecewa. Saya tidak berpikir kamu begini, saya tidak berpikir kamu begitu. Kadang-kadang kita beri trademark kepada mereka bahwa kamu sepatutnya seperti ini dan seperti itu. Sehingga itu membuat dia berpikir bahwa kita punya ekspektasi yang tinggi, yang terlalu tinggi kepada mereka. Yang kedua, mereka perlu belajar proses pembelajaran yang wajar, dalam arti kata supaya dia tahulah bagaimana menolong dirinya sendiri ketika dia berada dalam kemarahan. Mereka tidak bertindak lebih dahulu gitu ya. Jadi paling setidak-tidaknya kita memberikan kepada mereka dorongan dan semangat. Ketika mereka berada dalam kondisi marah, mereka boleh mengawal dirinya, tetapi mereka juga tetap memposisikan diri. Ini pasti akan baik-baik saja, kira-kira begitu ya. Ini yang merupakan perlu kita melatih anak-anak kita itu untuk menolong mereka mengatasi amarah mereka. Yang ketiga, kita coba untuk tidak bertindak balas terhadap kemarahan. Dalam arti kata, kemarahan itu kita atasi sehingga
mencegah kesalahan-kesalahan yang terulang berkali-kali. Jadi jangan sampai sudah kita tahu dia akan marah seperti itu. Ada kalanya kalau begini kita lakukan makanya dia akan marah. Jadi jangan ulangi kesalahan yang sama, kira-kira demikian ya. Yang keempat, biarkan mereka mengungkapkan kemarahan mereka, dalam arti kata apa sebenarnya di sebalik kemarahan yang mereka ada. Jadi kalau anak-anak kita, remaja-remaja kita, kalau kita boleh mencungkil, kalau kita boleh tahu kenapa kamu tadi marah. Di antara mereka pun sesama bersaudara ya, ada kalanya satu dengan yang lain begaduh, dalam arti kata kenapa kamu marah. Jadi ada kalanya kita membuat standar penghukuman kepada anak-anak kita, kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu. Jadi mereka tak tahu kenapa nggak boleh gitu ya. Itu dosa ya. Ada ya, kalau anak-anak kita buat kemarahan mereka itu dosa. Kadang-kadang mereka ya berdosa, biarlah, kadang-kadang begitu ya. Jadi mari kita mengajak mereka untuk mengungkapkan kemarahan mereka, dan akhirnya mereka sendiri boleh mengatasi kemarahan mereka. Itu sesuatu pembelajaran yang saya berpikir perlu latihan gitu ya. Jadi itu sesuatu yang harus kita lakukan dalam mereka, membantu mereka mengawal kemarahan mereka. Dan yang ke bagian yang terakhir dalam bagian perkembangan kesehatan emosi ini, saya ingin membawa kita menyelesaikan konflik terhadap remaja. Ada 6 perkara yang perlu kita bincangkan kepada mereka. Ketika terjadi konflik kepada anak-anak remaja kita, apa sebenarnya? Yang pertama adalah kenali apa isunya. Ya, ada kalanya kita terus langsung judge, memang kamu salah. Padahal kita belum tahu isunya apa. Jadi kenal pasti dulu apa yang menjadi isu ya. Terjadi pergaduhan, terjadi ini, terjadi itu. Kenapa? Ya kalau memang itu kesalahan kita, boleh jadi itu kesalahan kepada kita parents, tetapi paling setidak-tidaknya kita ketahui apa sebenarnya isu yang terjadi, sehingga anak-anak kita melakukan macam menyerang, macam memberontak terhadap kita. Jadi kita perlu kenal pasti apa isunya. Yang kedua, untuk menyelesaikannya kita cari tempat yang tepat lah. Jangan pada waktu itu kita marah, pada waktu itu kita selesaikan, kadang-kadang bukan menjadi selesai, malah menjadi runyam ya. Ya ini isu yang perlu kita mempunyai waktu lah untuk bersama-sama dengan mereka untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di antara parents dengan anak ya. Saya melihat perkara yang seperti ini terjadi di dalam kehidupan remaja kita, tetapi apa yang perlu kita lakukan kepada mereka? Kita perlu berbincang dengan mereka, bukan menyerang mereka. Jadi jangan sampai setiap kali persoalan mereka yang selalu kita serang. Jadi mereka tak mau menyelesaikan masalah yang ada, sehingga ada kalanya kita perlu minta maaf juga kalau kita sadar salah. Saya merasakan ada banyak kesalahan yang pernah saya lakukan kepada anak-anak saya. Saya menduga mereka melakukan sesuatu, tetapi sebenarnya tidak mereka lakukan. Ya, sehingga saya berpikir dalam misbah keluarga kami pada waktu malam hari, kami saling mengakuilah dosa kami masing-masing, sehingga ya minta maaflah mami lupa sebenarnya meletakkan sesuatu. Sebenarnya itu kesalahan mami lah. Saya kata macam itu, jangan malu menyatakan kita salah kepada anak-anak kita. Ada kalanya itu rasa jaim, kata orang kita, jaga image. Karena kan kita orang tua, mereka harus ada di bawah kuasa kita. Tetapi karena kita rasa malu, tak mau kita minta maaf kepada anak-anak kita. Kadang-kadang itu tidak perlu jaga image. Mereka pun tahu bahwa kita salah ya. Jadi kalau kesalahan kita, mami nggak pernah minta maaf juga. Jadi mereka pun nanti akan terlatih demikian. Kalau saya salah pun tak pernah minta maaf kepada orang lain, kira-kira macam itu ya. Tapi kalau kita sudah latih dari dalam rumah kita, kalau kesalahan itu mesti kita akui salah,
Katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Lain daripada itu dosa. Itu kata firman Tuhan. Yang terakhir, menangani stres. Bagaimana kita menangani stres kepada menolong mereka ketika mereka berada dalam keadaan tertekan, ya. Hal ini yang perlu kita dedahkan kepada anak-anak kita. Ada masanya bagi mereka tertekan oleh karena mungkin mereka disingkirkan oleh teman-teman dia atau apa saja pun yang terjadi di luar sana. Ketika mereka datang ke rumah, mungkin mereka berada dalam tertekan, mereka buang handbag mereka, pulang dari sekolah, mereka rasa ada satu tekanan yang mereka, mungkin cikgu mereka marah dia dan sebagainya. Apapun yang terjadi, mari kita ajak mereka untuk bertenang, untuk menghadapi tekanan yang mereka alami. Ya, seorang dalam buku saya, Wanita Terpuji, pernah saya kata, seorang ibu itu menjadi segala-galanya kepada anaknya. Ya, ada kalanya seorang ibu itu bukan hanya sebagai ibu saja, dia sebagai dokter, dia sebagai polis, dia sebagai apa saja kepada anaknya. Karena apa? Dia ingin melindungi anaknya. Jadi ada kalanya kita para ibu-ibu ini menjadi ibu-ibu yang segalanya bagi anak-anak kita. Sehingga saya mau membawa kita, kalau boleh kita membawa anak-anak kita itu untuk boleh mengalami pertolongan ketika dia mengalami tekanan, ya. Yang kedua, dalam menangani stres, elakkan membandingkan antara satu dengan adik-beradik mereka. Ya, kalau anak kita hanya satu orang, syukurlah. Tapi kalau adik-beradik mereka ada 3, 4, 5, elakkan. Kamu nggak seperti kakak kamu nggak seperti abang kamu, dan sebagainya. Ada kalanya kita membanding-bandingkan anak-anak kita itu, kamu tidak seperti ini, kamu tidak seperti ini. Ya, itu saya alami juga. Jadi rasa-rasanya kita membanding-bandingkan mereka. Padahal firman Tuhan menciptakan manusia itu unik, bukan? Tidak ada yang sama. Saya punya anak kembar, tidak akan pernah sama. Jadi karena apa? Itu buktinya ada jari yang berbeza. Itu menunjukkan manusia tidak ada yang satu pun sama. Jadi ini membawa kita kepada memberikan pendedahan kepada anak-anak kita bahwa anak-anak kita itu unik sebenarnya. Menolong mereka untuk mengatasi masalah tekanan yang mereka alami adalah mengambil masa yang cukup untuk rileks, ya. Ajarlah mereka rileks. Ada kalanya kita boleh membawa mereka bercakap-cakap, makan bersama, atau pergi memancing dan sebagainya lah, untuk berkelah, ya. Ya, apa yang kegemaran anak-anak kita, itu mungkin ya ada. Saya tidak begitu suka dengan movie. Ada kalanya orang tuanya membawa anaknya, remajanya, ayo nonton movie, dia cakap macam itu, ya. Mereka bawa parentsnya membawa anak-anak remajanya nonton movie, mereka nonton bersama-sama. So, satu kebersamaan yang perlu mengelakkan mereka berada di dalam berbagai tekanan. Jadi ya, yang terakhir, bincangkan mereka apa yang kamu kira-kira lah. Tanya kepada anak remaja kita, apa yang kamu rasa khawatir, ya. Masing-masing mempunyai kekhawatiran, bukan? Kekhawatiran saya nanti nggak lulus, saya tidak pas nanti mengikuti exam dan sebagainya. Ada banyak kekhawatiran yang tidak pernah diungkapkan anak-anak kita, sehingga kita perlu mengetahui apa yang mereka alami, ya. Jadi saya berharap melalui seminar kita ini kita boleh terdedahlah dengan berbagai-bagai pembelajaran untuk membawa kita memahami perkembangan kesehatan emosi anak-anak kita. Dan yang di dalam bagian yang terakhir kita ada grup diskusi. Jadi saya memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan di sana supaya kita boleh mendiskusikannya. Apa kelemahan kamu, apa kelemahan dia, bagaimana kita mengatasi kelemahan ini. Apabila kita dalam
konferensi kah atau dalam bentuk seminar kah, kita boleh melakukan ini. Tetapi karena kondisi PKP ini, saya berharap Anda dan semua ibu-ibu yang ada di peringkat negeri kita di Sarawak boleh memahami pentingnya kita menangani perkembangan emosi anak kita. Dan yang terakhir dalam Parenting Teenagers ini, dalam buku ini kita akan melihat dalam membantu membuat anak-anak kita membuat pilihannya. Ya, kita perlu mendedahkan apa yang mereka pilih, bukan apa yang kita mau. Ada kalanya kita sebagai orang tua mendidik anak kita apa yang kita mau, sehingga apabila mereka ini yang mami maukan, ini yang mami maukan, ini yang daddy maukan, jadi mereka menghidupi bukan hidupnya sebenarnya, tetapi menghidupi kehidupan yang mereka jalani adalah kehidupan bapaknya, mamanya. Itu salah. Biarkan mereka menentukan pilihannya. Jadi bagi saya ini yang Tuhan ingin nyatakan kepada saya lah secara khusus, pilihlah yang mana teman hidup kamu siapa dan bagaimana. Itu Yoona, saya kata itu pilihan kamu. Jangan sampai mami pun sudah menentukan pilihan mami. Saya berkawin dengan bapak kamu, ini pilihan saya. Saya selalu cakap begitu. Karena apa? Karena ini pilihan saya mau hidup untuk bersama-sama dengan dia seumur hidup saya. So jadi apapun terjadi di antara kita, saya akan mempertahankan karena itu pilihan saya. Ya, jadi bagaimana kita menghargai pilihan kita ya. Jadi begitu juga kita yang harus mengajarkan kepada anak-anak kita tentang pilihan. Jadi firman Tuhan berkata begini, saya ingin petik dari Mazmur pasal 27 ayat 11. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Artinya banyak orang-orang yang melawan kita, tetapi apabila kita bersama dengan Tuhan, kita berada dalam kendalinya Tuhan. Jadi Tuhan yang akan protek kita, bukan kita yang karena Tuhan menuntun kita di jalan yang rata. Jadi meskipun banyak seteru kita, meskipun banyak lawan kita, sebenarnya itu sesuatu yang menurut pemikiran saya itu logik saja. Banyak orang yang tidak suka kamu, banyak orang yang tidak mau kamu, tetapi yang Tuhan mau kamu berjalan di jalan yang rata itu. Jadi meskipun ada banyak goncangan dalam kehidupan kita, para ibu, rela kita membawa anak-anak kita untuk membuat mereka menentukan pilihannya. Yang pertama, bagaimana membantu anak kita untuk membuat pilihan yang baik dalam hidup mereka? Yang pertama adalah memberi mereka perspektif yang luas untuk mengambil pilihan dan keputusan. Jadi ada yang patut mereka pilih, ada yang tidak patut mereka pilih. Jadi kita sebagai ibu papa hanya sebagai alat saja. Maka kita perlu belajar ya. Saya bersyukur juga lah dengan adanya buku ini. Saya sendiri diberkati Tuhan melalui adanya buku ini. Kalau seandainya ini bukan saya menjadi pembelajaran, mungkin saya tidak akan gali juga. Sehingga melalui buku ini sendiri, meskipun saya begitu bertungkus-lumus juga untuk membuat buku ini ya, tetapi saya sendiri merasa mengalami berkat Tuhan yang luar biasa dalam buku ini. Saya pun bertobat juga melalui buku ini, padahal buku ini saya yang buat. Jadi maksud saya, ada kalanya kita melalui pembelajaran seperti ini, kita tahu siapa diri kita, kelemahan-kelemahan yang telah kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Jadi itulah gunanya. Saya berharap buku ini boleh menjadi pembelajaran secara khusus untuk ibu-ibu yang muda ya, supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama yang pernah saya lakukan, yang pernah orang-orang tua lakukan, yang mungkin sama dengan saya, sehingga kita tidak berada di dalam kesalahan yang sama. Yang pertama, untuk mereka memiliki perspektif yang luas, kita harus sebagai orang tua paling setidak-tidaknya kita memahami maklumat yang kondisi yang ada maklumat sesuatu isu yang terjadi di luar sana mesti kita tahu. Jangan sampai kita diam saja. Mungkin karena kita terlalu sibuk, kita tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Tapi
paling setidak-tidaknya kita memahami, mempelajari apa-apa yang terjadi di luar sana. Ya, isu misalnya dada, seks, internet yang berlebihan, game yang berlebihan. Ada kalanya perkara-perkara ini tidak ini yang menjadi isu kebanyakan remaja pada saat ini. Ya, bahkan yang telah menyita banyak para remaja untuk berhenti sekolah, berhenti tak belajar oleh karena terlalu banyak main game. Ya, anak saya juga main game. Tetapi dalam arti kata kita sebagai orang tua harus tahu apa sebenarnya, ya meskipun kita tidak berminat dengan perkara-perkara itu, paling setidak-tidaknya kita tahu apa yang dilakukan anak-anak remaja kita pada masa kini, remaja milenial pada saat ini ya. Jadi yang kedua, memperbincangkan akan bahayanya drug. Jadi paling setidak-tidaknya meskipun kita membenci perkara ini, tetapi paling setidak-tidaknya kamu ketahui apa bahayanya dan bagaimana orang yang terdedah di dalamnya ya. Jadi ini sesuatu yang perlu kita ketahuilah bagi para orang tua untuk ya, kita sekarang ini banyak para remaja-remaja juga yang kita tidak menginginkan, tetapi itu ada terlalu banyak berada di persekitaran kita. Bahkan kalau kita lihat, kemarin saya jalan dari di Jeraya, saya berpikir itu polis traffic saman orang. Rupa-rupanya orang gila berjalan bawa troli di tengah-tengah Jeraya, gelap lagi tuh. Apa tidak jam sepanjang jalan, rupanya orang gila jalan. Saya berpikir itu orang gila masih muda ya, apa yang salah dengan orang gila itu? Orang gila itu mungkin ketagihan drug dulu sehingga dia sudah gila, sehingga ya tentu kita nggak mau anak-anak remaja kita akan seperti itu. Karena apa? Kita tidak boleh juga mempersalahkan anak kita berada di sekolah, kita sekolahkan dia tetapi dia bergaul dengan salah. Firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sehingga apa yang dikatakan James Dobson, ibu bapak yang baik tidak menjamin bahwa anak-anaknya akan baik. Nah, saya berpikir apa yang dikatakan James Dobson sebagai pakar kanak-kanak dan remaja, dia telah meneliti itu dengan banyak research. Jadi saya berpikir kita tidak dapat mengulangi kesalahan masa lalu kita yang sudah lewat, tetapi paling setidak-tidaknya kita dapat membimbing orang lain lagi untuk lebih memiliki alternatif yang lebih baik daripada yang kita telah jalani. Jadi itu merupakan satu cara bagi kita sebagai orang tua untuk membantu mereka membuat pilihan yang baik, membimbing mereka. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 3 ayat 16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Artinya kalau kita boleh membagikan orang lain untuk tidak melakukan kesalahan yang pernah kita lakukan, kita harus melakukannya untuk kepentingan generasi yang akan datang. Yang kedua, menyampaikan maklumat tentang bahaya dadah, akibatnya ya. Jadi seperti apa yang saya katakan itu tadi, bahwa akibat dadah ini sesuatu yang perlu kita, tidak hanya memang kita kerajaan kita telah membuat aturan-aturan yang begitu ketat. Hukuman mati bagi orang yang penyakit dada, yang ambil dada. Tetapi kenapa justru banyak generasi kita berada di dalam penyakit yang seperti ini? Saya berpikir itu yang menjadi isu dia adalah ya, kita tidak dapat detek siapa penjual, siapa yang mengambil. Tetapi apabila anak-anak kita sudah terancam dengan perkara-perkara ini bukan ancaman keluarga, tidak, ini ancaman bagi negara. Jadi itu
berbahaya, sehingga kita sebagai orang tua paling setidak-tidaknya meminimais perkara-perkara ini di dalam keluarga kita. Jadi keluarga kita perlu tahu apa bahayanya dan mendedahkan kepada mereka akibat penggunaannya. Jadi ini merupakan solusi bagi kita dalam menangani secara dini tentang perkara ini. Yang kedua, penggunaan alkohol. Jadi meskipun itu alkohol itu diklasifikasikan drug, tetapi ianya lebih bersifat legal untuk diperjualbelikan, ya. Buktinya ada orang yang dewasa yang mencapai umur 21 tahun ke atas yang boleh membeli drug itu, bukan? Jadi dalam arti kata, meskipun dia saya tidak menyinggung isu yang ada pada saat ini, ya, tetapi paling setidak-tidaknya kita boleh memberi solusi kepada anak-anak remaja kita supaya mereka tidak mengambil drug ini sebagai satu sebagai suatu uji coba bagi mereka. Ya, ada kalanya belum pernah rasa, belum tahu juga macam mana rasa dia. Jadi mereka coba. Ada kalanya setiap remaja kita mau mencoba sesuatu yang mereka belum pernah coba. Kita nggak pernah dedahkan benda-benda itu di dalam rumah, tetapi apabila mereka terdedah di luar, mereka akan coba apa yang mereka belum tahu. Jadi bagaimana untuk mengantisipasinya? Paling setidak-tidaknya kita memberitahu, meskipun kita tidak sepenuhnya untuk berkata kepada mereka, kamu nggak boleh masuk ke rumah dan sebagainya. Itu tidak lagi mendidik, tetapi hanya saja kita memberitahu apa akibatnya bagi kehidupan mereka. Yang ketiga, masalah seks. Ya, masalah seks ini juga sangat terbuka pada masa kini. Ya, karena apa? Di dalam handphone anak-anak kita pun ada kalanya kita lihat yang tidak patut untuk dilihat pada masa kanak-kanak sudah pun terlihat oleh mereka pada zaman ini. Lalu bagaimana mengatasinya? Saya berpikir saya tidak mampu untuk boleh mengatasi perkara itu, karena itu ada di dalam handphone masing-masing anak-anak kita, ya. Tetapi yang kita boleh kendalikan adalah supaya mereka tidak terdedah dengan perkara-perkara seks di luar nikah. Dalam arti kata, kalau memang dia harus menikah dengan wanita itu, nikahilah dia, karena seks itu sebenarnya sesuatu yang wajar yang diciptakan oleh Tuhan bagi kepentingan generasi yang akan datang. Ya, itu lain cerita, ya. Tetapi paling setidak-tidaknya Tuhan yang menciptakan itu seks untuk dinikmati. Tetapi apabila sekarang ini telah disalahgunakan, bahkan ada di dalam bentuk-bentuk yang tidak wajar, itu yang menjadi salah, itu menjadi dosa. Sebenarnya dalam perspektif iman Kristen itu sangat-sangat kita perlu ceritakan kepada mereka, itu anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada manusia untuk bergenerasi. Dalam Kejadian 1 ayat 28, beranak cuculah kamu dan bertambah banyak. Itulah seks yang dinikmati oleh Adam pada waktu itu. Allah yang memberikannya. Jadi sebenarnya seks itu tidak salah, tetapi apabila disalahgunakan menjadi salah lah dia. Ya, kira-kira demikian. Ini kita perlu bincangkan dengan baik, dengan sejelas-jelasnya. Ya. Bagi saya berpikir cara yang terbaik untuk membincangkan masalah seks ini adalah kita perlu mendedahkan dari sejak dini lagi, dari sejak awal lagi anak-anak itu tahu apa itu seks, ya. Jadi jangan kita pikir usia berapakah yang perlu kita dedahkan seks kepada anak-anak kita. Kita perlu mendedahkan mereka. Kita terbuka terhadap mereka untuk mendedahkan mereka dengan tingkat usia yang mereka ada. Jadi misal kata kita mendedahkan tentang seks
Ya, saya masih ingat dulu karena anak saya laki-laki, "Mami," dia berkata, ketika ada seorang anak perempuan, dia pergi ke tandas, dia duduk. "Mami, kenapa dia duduk?" Nah, kira-kira demikian ya. Kenapa kita begini? Dalam hal seperti itu kita telah mengajarkan tentang apa fungsi seks di dalam kehidupan seorang wanita dan dalam kehidupan seorang lelaki. Membezakan itu, di sanalah kita memberikan pendidikan tentang seks. Jadi bukan mereka tahu seperti ilmu siap begitu ya. Kita perlu mendedahkan pengertian yang sesuai dengan tingkat usia mereka. Pertanyaan saya, mungkin ada di antara kita, ya itu sesuatu yang tabu, tabu ya, tak boleh disebut ya. Ada kalanya kita sebagai orang tua merasa tidak baik menyebutkan tentang seks kepada anak-anak ya. Maksud saya, kita tidak boleh bicaranya, kita memberikan didikan, bukan membicarakan hal-hal yang sensual. Seks itu bukan sensual, tetapi seks itu memang berbicara tentang jenis kelamin yang kita miliki, bagaimana kepada wanita, kepada laki-laki dan sebagainya. Jadi saya berharap kita sebagai ibu bapak lah, saya merasa bahwa ini sesuatu kepentingan untuk pendidikan ini diketahui anak-anak kita sejak awal lagi. Yang keempat, menggunakan internet ya. Penggunaan internet pada masa kini memang berbeda dengan 25 tahun yang lalu lah. Kita tak tahu itu apa itu handphone ya. Tetapi sekarang ini dengan adanya smartphone, kita semuanya terkonek sampai mana-mana dunia, belahan dunia. Di dunia ini kita boleh tahu ya apa yang terjadi di belahan dunia luar sana tentang pandemik yang ada nih. Kita tahu berapa jumlah yang mati di sana, berapa yang jumlah mati di sini, dan bagaimana. Kita tahu semuanya melalui internet yang ada. Sehingga walau bagaimanapun kita tidak dapat juga saya tidak mau perlu tahu dengan internet ini, enggak. Kalau kamu tidak mau tahu, kamu yang akan tertelan di dalamnya. Jadi paling setidak-tidaknya kita harus belajar juga ya. Jadi kita harus sesuai dengan perkembangan dunia pada saat ini, kita harus senantiasa paling setidak-tidaknya kita mengikutinya, mana yang baik dan pilih mana yang tidak baik. Dan yang terakhir, melengkapi mereka untuk dapat menentukan pilihan ya. Bagaimana mereka untuk menentukan pilihan mereka, kita harus bincangkan kepada mereka ya. Kita senaraikan apa ide yang mereka perlu ambil dalam ketika mereka membuat keputusan ya. Ada kalanya jangan mereka hanya ya sudah terjadilah, bukan begitu. Dalam arti kata kita perlu memberi kepada mereka pilihan bagi mereka. Kalau kamu melakukan ini akibatnya. Kalau kamu melakukan ini akibatnya. Sekarang keputusan ada pada kamu. Jadi ketika kita telah mendedahkan perkara-perkara itu, dan kamu harus bertanggung jawab untuk segala apa yang kamu lakukan. Jadi kamu bukan lagi anak-anak, kamu menanjak dewasa, kamu remaja yang paling setidak-tidaknya kita tadi udah bicara tentang sempadan-sempadan yang perlu kita lakukan kepada mereka, mana yang patut dilakukan, mana yang tidak patut dilakukan. Tapi paling setidak-tidaknya kita telah mendedahkan kepada mereka apa kesan yang akan ditinggalkannya apabila melakukan perbuatan yang salah. Yang ketiga, berikan penjelasan yang jelas. Penjelasan yang jelas ya. Ada kalanya kita membuat penjelasan itu tak jelas. Jadi saya memberikan di sini penjelasan yang jelas, artinya benarkan remaja kita untuk menjelaskan masalah yang sedang dihadapinya. Ada kalanya mereka juga memerlukan bimbingan ketika mereka membuat keputusan, dan apabila keputusan itu salah ya, jadi jangan hanya memberikan kepada mereka ya itu kesalahan kamu, tanggung sendiri dan sebagainya, tetapi paling setidak-tidaknya kita telah memberikan, kalau sedapat-dapatnya kamu berikan solusi.
Kalau begini caranya, inilah yang akan kamu dapat. Kalau itu yang kamu lakukan, itulah yang akan kamu tuai. So semuanya itu berkaitan. Jadi perlu kita bincangkan dengan jelas tentang rancangan-rancangan yang perlu mereka ambil dan putuskan. Amsal 15 ayat 22 berkata, rancangan yang gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana apabila penasehat banyak. Jadi kita sebagai orang tua berperan aktif untuk memberikan penjelasan kepada anak-anak kita. Dia perlu bimbingan kita, meskipun mereka menanjak dewasa, tetapi mereka memerlukan bimbingan daripada kita. Saya memberikan satu moto di sini. Pastikan remaja kita aman berada dalam pembinaan kita. Ketika kita membimbing mereka, menasehat mereka, ini artinya perhubungan yang kita jalankan kepada mereka adalah perhubungan yang dimana mereka boleh bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Dalam Lukas pasal 6 ayat 31 berkata begini ya. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepada kamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dalam mereka bersahabat, berhubungan, memiliki perhubungan dengan orang lain, kita harus membawa mereka untuk memperlakukan setiap kawan-kawan mereka sebagaimana mereka ingin diperlakukan. Artinya mereka mengapresiasi teman-teman dia, menghormati ya. Jadi jangan ya, kadang-kadang punya kawan tapi mereka tidak ada saling menghormati. Nah, dalam bagian ini saya membawa kepada kita tentang bagaimana kita harus memberikan perspektif kepada mereka untuk masalah-masalah ini ya. Jadi membantu mereka untuk membuat pilihan-pilihan ini. Yang kelima, dorong mereka untuk mengamalkan gaya hidup yang sehat ya. Dalam bagian ini melengkapi mereka untuk boleh mengamalkan dirinya untuk gaya hidup sehat itu yang seperti apa ya. Nah, gaya hidup sehat itu artinya mereka bertanggung jawab atas diri mereka dan atas kesehatan mereka sendiri ya. Ada kalanya anak-anak kita ya di dalam biliknya itu tak sehat. Di sana dia makan, di sana dia buat sesuatu, tempat tidurnya nggak pernah dicuci, bedsheetnya nggak pernah dicuci berminggu-minggu, mana sehat lagi ya. So jadi mari kita membantu mereka. Coba kamu cuci, kamu punya bedsheet, kamu cuci, kamu punya ya, memberikan nasihat kepada mereka ya. So ini merupakan satu membawa anak-anak kita untuk melatih diri mereka untuk mengamalkan gaya hidup yang sehat dan memilih sesuatu yang baik. Dan yang terakhir dalam bagian yang ketiga ini, ciptakan tradisi yang baik dan doakan mereka. Tradisi itu merupakan satu kebiasaan lah, menjadi amalan dalam kehidupan mereka. Ya, biasanya tiap-tiap rumah tangga memiliki amalan yang baik yang patut digenerasikan, bukan? Ya, dalam keluarga kami selalunya yang menjadi satu amalan, kami tidak akan tidur kalau tidak kami berdoa bersama. Jadi ini sesuatu amalan yang perlu kita lakukan. Apa amalan yang baik yang patut anak-anak ikuti dalam kehidupan mereka. Jadi sebelum mereka tidur, sebelum kita tidur, paling setidak-tidaknya, karena kalau pagi hari membaca Alkitab itu rasa-rasanya bagi mereka nak sibuk pagi-pagi, bukan? Ya, meskipun kami bangun lebih awal, membaca firman, berdoa, tetapi anak-anak itu hanya berdoa, tetapi kami mengamalkan pada waktu malam hari, kami membaca Alkitab bersama baru tidur. Amalan yang baik, tradisi yang baik perlu kita tradisikan untuk turun-temurun, untuk menjadi amalan bagi mereka. Winston Churchill
pernah berkata begini, tanpa tradisi itu sama seperti kawanan domba tanpa gembala. Jadi penting itu tradisi yang baik menjadi amalan bagi anak-anak kita. Jadi apapun yang kita lakukan, mari kita buat sebagai satu amalan yang baik bagi keluarga. Dan yang terakhir, doakan mereka. Mendoakan remaja adalah merupakan tanggung jawab, karena pembentukan karakter sangat diperlukan bagi kehidupan remaja kita. Kuasa yang daripada Tuhan yang menopang kehidupan mereka. Jadi ini merupakan sesuatu dalam pembinaan dalam remaja kita untuk mereka tetap berada dalam kondisi memilih untuk kebaikan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Dan yang terakhir dalam poin yang keempat, memberi firman Tuhan sebagai standar kebenaran. Jadi ada kalanya kita mendidik anak-anak kita tidak hanya sekedar dengan kata-kata, tetapi mendidik dengan kebenaran firman. Saya terbatas dengan kata-kata, karena kata-kata saya tidak mempunyai kuasa, tetapi firman Allah berkuasa. Itu saya punya kekuatan. Saya hanya membacakan firman Tuhan, inilah firman Tuhan yang perlu kita dengar bersama, dan ini menjadi amalan kita. Karena firman Tuhan apabila kita perdengarkan, itu sangat besar kuasanya. Dan itu yang akan menolong kita untuk berkata-kata dengan baik. Karena firman Tuhan berkata di dalam 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ada 5 perkara yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam masa muda mereka. Jadi mereka perlu melakukan ini, teladan dalam perkataan. Saya selalu berkata kepada anak-anak saya begini, kalau kamu tidak boleh memberkati orang lain, minimal jangan mengutuk orang lain. Karena apa? Ada kalanya kita banyak kata-kata yang tak membangun orang lain. Jadi firman Tuhan berkata bahwa kata-kata itu adalah emas, ya. Tapi ada juga kalanya diam itu adalah emas. Tetapi paling setidak-tidaknya kita perlu meneladani satu perkataan yang dapat membangun orang lain. Yang kedua, dalam tingkah laku. Tingkah laku kita mungkin meskipun ada banyak hal yang kita tidak dapat lakukan dalam kehidupan kita, paling setidak-tidaknya kita mendedahkan satu pola kehidupan yang mempengaruhi tingkah laku kita. Tingkah laku kita itu perlu kita dedahkan sesuatu yang berguna, ya. Rick Warren dalam bukunya pernah berkata, apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi perasaan kita. Apa yang kita rasakan akan menentukan tindakan kita. Itu cara hidup. Jadi perilaku kita perlu kita isi firman supaya perasaan kita dapat mengantisipasi apa yang akan terjadi. Sehingga ketika pikiran kita baik, maka perasaan kita pun baik. Sehingga kita tidak melakukan tindakan yang tidak baik. Oleh karena apa? Pikiran kita mempengaruhi perasaan kita, dan perasaan kita mempengaruhi tindakan kita. Teladan dalam kasih. Pertama, kita harus mengasihi mereka dengan kasih yang daripada Allah. Nah, itu tanda krosa, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kita harus memberikan pola pemikiran yang seperti ini kepada anak-anak kita, karena paling setidak-tidaknya mereka akan terdedah bagaimana mereka mengasihi dengan baik. Dan yang terakhir, kesetiaan. Yang keempat adalah kesetiaan. Kita perlu mengajarkan kepada mereka apa itu arti setia. Ya, setia itu tidak hanya sehari 2 hari kita lakukan, tidak. Setia itu adalah sampai mati. Ya, kesetiaan itu perlu diuji sampai dengan akhir hidup kita. Jadi kesetiaan itu perlu kita pelajari dengan seksama. Dalam Matius pasal 25 dikatakan bahwa satu gambaran kerinduan Allah akan kehidupan kita anak-anaknya adalah kesetiaan. Jadi kesetiaan, hendaklah engkau setia sampai mati. Jadi bukan sampai setengah mati. Jadi kesetiaan itu sampai mati. Sehingga
kita akan sampai kepada perihal itu apabila kita memegang kesetiaan ini. Dan yang terakhir, kesucian. Ya, kita perlu juga mendedahkan arti kesucian kepada anak-anak kita. Apa arti kesucian? Kudus, terpisah daripada hal-hal yang tidak kudus. Jadi memang meskipun tidak mudah bagi kita untuk lakukan, tetapi bukan tidak boleh. Ya, saya menghimbau kita ibu-ibu, saya berharap meskipun ada banyak tantangan yang kamu alami, cabaran yang kamu alami dalam mendidik anak-anak remaja kamu, paling setidak-tidaknya kita membimbing mereka, mendedahkan perkara-perkara yang perlu bagi mereka untuk mereka lakukan. Karena dengan demikianlah kita boleh membawa mereka untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena apabila mereka telah menentukan pilihannya, telah melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, pasti itu berkenan di hati kita. Ada amin. Saya berharap ibu-ibu yang berada di seluruh pelayanan wanita peringkat BM Sarawak, saya berharap Anda boleh mengikuti live streaming ini dan terus menjadi motivasi kepada generasi kita, remaja kita, dan kepada ibu-ibu yang lain yang belum lagi terdedah dengan parenting teenagers ini. Saya berharap Anda untuk terus mengikuti streaming kita ini, dan meskipun dalam tahun ini kita tidak mengadakan ceramah, tidak mengadakan seminar, tetapi melalui live streaming yang telah kita dengarkan pada hari ini, saya berharap semua kita ibu-ibu yang ada di seluruh jajaran pelayanan wanita, baik dimanapun Anda berada, mungkin dengan pelayanan wanita yang ada di Semenanjung, yang ada di Sabah, yang mendengarkan live streaming ini, juga saya invite Anda untuk boleh memiliki buku Parenting Teenagers ini. Dan ini sangat-sangat mendorong kita untuk bagaimana membekalkan anak-anak remaja kita untuk mereka memperoleh pilihan yang baik dalam kehidupan mereka. Tidak hanya pilihan yang baik, tetapi yang terbaik dalam kehidupan mereka. Saya berharap ibu-ibu boleh menjadi saluran berkat satu dengan yang lainnya di dalam kasih Kristus. Dan jika seandainya Anda ingin memiliki buku ini, Anda boleh pesan melalui pelayanan wanita BM Sarawak atau pesan melalui saya sendiri. Ada di dalam buku ini nomor handphone saya 012-876-4281. Anda boleh PM saya untuk mengambil buku ini daripada saya. Tetapi di luar ongkos kirim ya, kalau Anda jauh ini hanya Rp10. Rp10 di luar daripada ongkos kirim lah ya. Kalau Anda memesan banyak, saya berharap saya akan cas pemesanan Anda. Oke, sampai di sini ceramah kita, dan Tuhan memberkati kita. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami pelajari bersama melalui Parenting Teenagers ini. Saya berharap semua ibu-ibu yang ada di dalam pelayanan wanita, baik di Semenanjung Malaysia maupun di dalam Sabah dan Sarawak, kami berdoa supaya meskipun dalam masa PKPP ini yang mendengarkan firman Tuhan ini, saya berdoa supaya Tuhan memberkati mereka semua ibu-ibu yang ada. Kami berdoa di dalam kuasa Tuhan Yesus yang mampu memberikan solusi kepada kami sebagai ibu-ibu, sebagai parents, untuk mendedahkan bagaimana pengasuhan kami terhadap remaja kami ini pada masa kini. Terima kasih Bapa di surga, sempurnakan firman-Mu yang telah saya sampaikan melalui petang hari ini, supaya banyak orang-orang yang boleh mengalami berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa di surga, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati.